Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya Dira Salsabila. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tumbuhan paku. Sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Baik, mari kita bahas. Di sini, apakah ada yang tahu apa itu tumbuhan paku? Kalau belum, mari kita bahas bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tumbuhan paku dan dua jenis paku yang berbeda. Baik, yang pertama, pengertian tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau Pteridophyta merupakan salah satu divisi tumbuhan Cryptogamae yang tiap spesiesnya telah jelas mempunyai kormus karena memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem. Tumbuhan ini hidup di habitat yang lembab, berbagai tempat di air, dan menempel pada permukaan batu, tanah, dan pohon. Akan tetapi jenis tumbuhan paku yang ada saat ini sebagian besar bersifat hygrofit. Tumbuhan ini lebih menyukai tempat-tempat yang memiliki kelembapan yang tinggi. Tumbuhan paku paling besar dapat mencapai tinggi beberapa meter seperti yang terdapat pada marga Cyathea dan Alsopila. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan gametogenesis yang masa reproduksinya dapat dibedakan atas fase gametofit dan sporofit yang saling independen. Fase gametofit pada tumbuhan paku memiliki usia yang relatif lebih pendek daripada dengan fase sporofit. Sedangkan pada fase sporofit memungkinkan zigot tumbuh menjadi individu diploid dengan adanya mekanisme perkembangan haustorium yang memisahkan sel-sel calon akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku dapat tersebar dengan mudah sehingga membentuk keanekaragaman yang dapat diidentifikasi berdasarkan morfologi dan anatominya. Keanekaragaman yang dimaksud adalah kekayaan spesies tumbuhan paku yang dapat ditemukan pada suatu daerah yang ditentukan oleh perkembangbiakannya, yaitu faktor yang dipengaruhi itu ada faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik itu meliputi temperatur, kelembapan, intensitas cahaya, lokasi geospial, dan ketinggian lokasi. Sedangkan biotik itu berhubungan dengan karakteristik spora yang dimiliki oleh tumbuhan paku tersebut. Tumbuhan paku atau biasa disebut dengan tumbuhan paku-pakuan atau pakis-pakisan merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh xilem dan phloem, namun tidak berbiji. Mereka menggunakan spora sebagai alat perbanyakan generatifnya. Tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati Trichophyta, memiliki pembuluh kayu dan pembuluh tapis, tetapi tidak menghasilkan biji bagi reproduksi seksualnya. Tumbuhan paku tersebar di seluruh anggota dunia kecuali daerah bersalju, tidak berkesudahan, dan daerah berkering yaitu pada gurun. Total spesies yang dikenal hampir 10.000 dengan agak 3.000 di selangnya tumbuh di Indonesia. Sebagian akhir anggota paku-pakuan tumbuh di daerah tropika basah yang lembab. Paku-pakuan cenderung ditemukan pada kondisi tubuh marginal, seperti lantai hutan yang lembab, tebing perbukitan, merayap pada batang pohon atau batuan di dalam kolam atau danau. Itu daerah vulkanik serta sela-sela bangunan yang tidak terawat. Walaupun demikian, ketersediaan cairan yang mencakupi pada rentang waktu tertentu ditentukan karena noda satu tahap hidupnya tergantung pada keberadaan calon itu sebagai media melakukan usahanya sel sperma menuju sel telur. Tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang mempunyai kormus, artinya tumbuhan dapat dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Setelah pengertian tumbuhan paku, mari kita ke ciri-cirinya. Ciri-ciri tumbuhan paku memiliki susunan yang khas sehingga mudah dibedakan dengan tumbuhan lainnya. Berikut ciri-ciri tumbuhan paku. Yang pertama, tubuh utama tumbuhan paku adalah sporofit. Yang kedua, sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Ketiga, memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan phloem. Keempat, berkembang biak dengan spora yang terbentuk pada sporangium, letaknya ada di permukaan ventral atau di ketiak daun. Yang kelima, mengalami metagenesis. Yang keenam, alat reproduksi jantan pada tanaman paku disebut antheridium, sedangkan betina disebut archegonium. Yang ketujuh, daun yang masih muda akan menggulung layaknya gagang biola. Yang kedelapan, penampilan luarnya ada berupa pohon, semak, epifit, merambat, mengapung, hidrofit, dan menjalar. Selanjutnya, struktur tumbuhan paku memiliki 4 struktur penting, yaitu lapisan sel atau jaket steril yang terdapat di sekeliling organ reproduksi, embrio multiseluler yang terdapat dalam archegonium, kutikula pada bagian luar. Yang paling penting adalah sistem transport internal yang mengangkut air dan zat makanan dari tanah.
Struktur tubuh tumbuhan paku itu pertama ada akar bersifat seperti akar serabut, ujungnya dilindungi kaliptra yang terdiri atas sel-sel yang dapat dibedakan dengan sel akarnya sendiri. Yang kedua ada batang, pada bagian ini jenis tumbuhan paku tampak karena terdapat di dalam tanah berupa rimbang, mungkin menjalar atau sedikit tegak. Jika munculnya di atas permukaan, batang sangat pendek sekitar 0,5 meter. Akan tetapi, ada batang beberapa jenis tumbuhan paku seperti paku pohon atau paku tiang yang panjangnya mencapai 5 meter dan kadang-kadang mencapai misalnya Alsopira dan Cyanthea. Yang ketiga, itu ada daun. Bentuknya selalu melingkar dan menggulung pada usia muda. Berdasarkan bentuk ukuran dan susunannya, daun paku dibedakan antara epidermis, daging, daun, tulang daun. Berdasarkan bentuk dan daun dibedakan lagi menjadi mikrofil dan makrofil. Mikrofil itu berbentuk kecil-kecil seperti rambut atau sisi tidak bertangkai dan tidak tertulang dan belum memperlihatkan diferensiasi sel dan tidak dapat dibedakan antara epidermis, daging, daun, dan tulang daun. Yang kedua, makrofil itu bentuknya besar, bertangkai, dan bertulang daun serta bercabang sel. Penyusunnya telah memperlihatkan diferensiasi, yaitu dapat dibedakan antara jaringan tiang, jaringan bunga karang, tulang daun, serta stomata. Jika diperhatikan pada permukaan bagian daun, terdapat berupa titik hitam yang disebut sorus. Dalam sorus terdapat kumpulan sporangia yang merupakan tempat atau wadah dari spora. Daun ini banyak mengandung klorofil dan banyak dimanfaat untuk proses fotosintesis. Daun ini disebut daun tropofil. Selanjutnya kita akan membahas daur hidup tumbuhan paku. Daur hidup atau metagenesis. Daur hidup tumbuhan paku mengenal metagenesis pergiliran keturunan yang terdiri dari dua fase utama, yaitu gametofit dan sporofit. Tumbuhan paku yang mudah kita lihat merupakan bentuk fase sporofit karena menghasilkan spora. Untuk generasi fase gametofit dinamakan protalus atau protalium, yang bermodel tumbuh kecil berupa lembaran berwarna hijau, mirip lumut hati, tidak berakar tetapi memiliki rhizoid sebagai penggantinya. Tidak berbatang, tidak berdaun. Protalium tumbuh dari spora yang jatuh di tempat yang lembab. Dari protalium berkembang antheridium, organ penghasil spermatozoid atau sel kelamin jantan, dan archegonium, organ penghasil ovum atau sel telur. Pembuahan mutlak memerlukan bantuan cairan sebagai media spermatozoid berpindah menuju archegonium. Ovum yang terbuah berkembang menjadi zigot, yaitu pada giliran untuk menjadi tumbuhan paku baru. Tumbuhan berbiji juga memiliki daur seperti ini tetapi tidak berevolusi semakin jauh sehingga tahap gametofit tidak mandiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor yang dapat mempengaruhi tumbuhan paku. Yang pertama itu ada kadar air dalam tanah, yang kedua kadar air dalam udara, yang ketiga kandungan hara mineral dalam tanah, yang keempat kadar cahaya untuk fotosintesis, yang kelima suhu yang optimal, yang keenam perlindungan dari angina, yang ketujuh perlindungan dari cahaya yang terlalu kuat, yang kedelapan tidak semua faktor tersebut berpengaruh, tapi tergantung pada jenis tumbuhan pakunya. Survive tidak suatu tumbuhan paku di suatu areal tergantung dari ketahanan gametofitnya. Apakah akan berkembang secara alami di lingkungannya atau tidak. Seperti tanaman tingkat tinggi, tumbuhan paku tumbuh lingkungannya masing-masing, biasanya tempat lembab. Beberapa paku dapat bertahan hidup di daerah yang ekstrim seperti lingkungan kering dan panas. Beberapa jenis paku dapat tumbuh di daerah gurun. Tumbuhan paku melekatkan dirinya tepat sesuai dengan niche-nya tanah yang lembab, udara yang lembab, intensitas cahaya, dan sebagiannya. Jarang tumbuhan paku hidup di luar niche, dan setelah itu mari kita bahas tentang jenis dan manfaat tumbuhan paku. Nah, setelah membahas tentang tumbuhan paku, mari kita bahas jenis dan manfaat tumbuhan paku. Pada pembelajaran ini saya akan membahas dua jenis tumbuhan paku, yakni paku sisik naga atau Dreamoclesum phyllocylades dan Pakis haji sikas rumpi. Paku sisik naga atau Dreamoclesum phyllocylades adalah tanaman paku sisik naga merupakan tumbuhan epifit, yaitu tumbuhan yang menumpang pada pohon lain, tetapi bukan parasit, karena dapat membuat makanan sendiri. Tanaman paku sisik naga ini termasuk tanaman tema yang tumbuh pada batang dan dahan pohon. Akar rimpang Dreamoclesum phyllocylades, tanaman paku ini berukurannya memanjang dan diameternya kecil. Tanaman paku ini tumbuh merayap dengan panjang 5-22 cm. Akar tanaman paku sisik naga ini melekat kuat pada batang dan tangkai pohon lain. Daun tanaman paku sisik naga ini
jarak antar daun dengan yang lainnya itu sangat dekat. Seperti ini. Daun paku sisik naga itu bertangkai pendek dengan tekstur yang tebal berdaging. Daun tanaman paku sisik naga ini berbentuk bulat dengan ujungnya tumpul, membundar, pangkal daun runcing, tapi daunnya rata. Permukaan daun tanaman paku sisik naga yang muda terdapat rambut-rambut kecil pada permukaan bawah. Sedangkan yang tua, daunnya akarnya itu akan menghilang. Daun tanaman paku sisik naga berwarna hijau kecoklatan. Daun tanaman paku sisik naga tersebut terdapat spora, namun yang fertil bertangkai pendek atau duduk. Oval memanjang dengan berukuran 1-5 cm, lebarnya 1-2 cm. Tanaman paku sisik naga ditemukan pada daerah Asia tropis. Selanjutnya, habitat sisik naga. Tanaman paku sisik naga atau Dimoglossum pilosylades, habitatnya berada pada pohon, di hutan, di ladang dan tempat-tempat lainnya pada daerah agak lembab, dari dataran rendah sampai ketinggian 1000 mdpl. Manfaat pada khasiat tumbuhan paku sisik naga ini yang pertama untuk mengobati sakit sariawan, obat anti radang, mengobati penyakit gondok, menyembuhkan penyakit TBC, kulit dengan pembesaran kelenjar getah bening, untuk penyakit sakit kuning, untuk mengobati penyakit sukar buang air besar atau sembelit, sakit perut dan disentri. Selanjutnya, mengobati penyakit kanker payudara, untuk mengobati sakit obat batuk, menyembuhkan penyakit kencing nanah atau gonor, untuk mengobati penyakit rematik, untuk mengobati pendarahan pada perempuan dan keputihan, untuk mengobati penyakit luka berdarah, mimisan, berak darah, dan muntah darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi sisik naga. Pada umumnya, klasifikasi dari tanaman daun sisik naga atau Dimoglossum pilosylades ini terlihat unik dan cukup menarik. Berikut klasifikasi paku sisik naga. Kingdomnya itu Plantae, subkingdomnya itu Trachobinta, divisinya itu Pterodophyta, kelasnya Pteropsida, subkelasnya Polydita, ordonya Polyndiales, familia Polyndiaceae, genusnya Dimoglossum, spesiesnya Dimoglossum pilosylades. Selanjutnya, morfologi sisik naga. Morfologi paku sisik naga atau Dimoglossum pilosylades. Yang pertama itu ada rizoma. Tanaman daun sisik naga ini merupakan salah satu tanaman yang bertumbuh secara memanjat dengan rizoma yang memiliki panjang sekitar 1 mm dan akan melekat kuat di batang dan juga dahan pohonnya yang ia tempati. Permukaan rizoma terdiri sisi yang memiliki bentuk berupa jantung, biasanya akan ditutupi oleh bulu atau rambut yang berwarna putih apabila masih muda. Jika tua, maka warnanya akan berubah menjadi coklat. Pada rizoma daun sisik naga ini terdapat tekstur yang cukup keras dan percabangan seperti monopidal yang semu. Seperti ini. Yang kedua, daun. Daun sisik naga yang satu berbeda dengan yang lainnya. Bertumbuh dengan jarak yang cukup pendek. Daun sisik naga ini bertangkai pendek tapi memiliki daging yang cukup tebal disertai dengan bentuk yang jorong memanjang. Daun sisik naga membentuk bundar, tumpul di bagian atas dan runcing serta memiliki warna yang hijau tua di permukaan atas. Daun sisik naga ini memiliki rambut atau bulu di bagian bawahnya serta memiliki dua macam bentuk, yaitu sporofil dan tropofil. Hal ini biasa disebut dengan tanaman yang dimorfisme. Daun yang disporofil biasanya memiliki bentuk yang panjang berupa pita atau helaian daun yang manjang hingga mencapai 11 cm serta tangkaian berukuran hingga 12 cm. Daun yang berbentuk sporofil itu berfungsi sebagai tempat dari solus yang ada pada bagian bawah, tepatnya di permukaan daun dengan jumlah yang sangat banyak. Berbeda dengan tropofil, di mana hanya memiliki bentuk yang lebih pendek, kecil dan bulat. Daun tropofil ini memiliki helaian daun dengan panjang yang mencapai 3 cm, serta ukuran tangkai hanya bisa mencapai 0,5 hingga 1 mm. Selain itu, pola pertualangan dari daun sisik naga, sporofil, dan tropofil memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kita harus tahu kalau daun berbentuk tropofil itu memiliki pertualangan yang menjala atau retikul, sedangkan daun yang berbentuk sporofil itu berupa longitudinal. Hal ini akan dikarenakan adanya pola pertualangan yang sejajar dan bisa membentuk lekungan yang mengikuti lebar dari daun, lalu bertemu pada bagian ujung. Nah, pada variasi yang pertama atau habitat pertama terdapat daun rizoma yang telah tersusun secara berselang-selang.
dan disertai dengan jarak yang cukup pendek. Sementara untuk variasi yang kedua atau habitat kedua di mana daunnya akan tersusun dengan sejajar, akan tetapi jarak antara daun yang satu dengan lainnya akan menjadi lebih jauh. Yang ketiga itu ada akar. Akar dari tanaman daun sisih ini bertipe serabut karena bentuk pipa yang tidak bercabang dengan warna yang hitam serta jumlah yang banyak. Akar serabut ini berfungsi untuk menyerap dan menahan air ataupun uap air di lingkungan atau permukaan dari pohon tersebut. Dengan demikian, akar ini akan menjadi lebih kuat hingga berada di pohon inangnya. Perlu diketahui kalau dari tanaman daun sisik naga ini memiliki ukuran yang berdiameter kecil dan memanjang. Reproduksi tanaman sisik naga ini berkembang biak menggunakan cara pemisahan akar dan spora. Pada permukaan bawah dan daun sporofil terdapat sorus yang bergerombol berada di bagian tepi daun dan mengelilingi hingga mencapai dasar kedua sisi. Sorus merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan paku sisik naga yang di dalam terdapat spora yang terkumpul dalam sporangium atau kantong spora. Jumlah sorus sangat banyak sehingga biasanya mengalami penebalan hingga mencapai 2,5 mm ketika spora masak. Yang mana spora paku sisik naga ini memiliki bulat dan sedikit oval. Nah, jenis yang kedua yaitu pakis haji. Pakis haji atau Sikas rumpi adalah sebuah tanaman hias yang tidak membutuhkan sinar matahari dalam jumlah yang sangat banyak. Maka dari itu, tanaman ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai sebuah tanaman indoor. Tanaman pakis haji ini juga termasuk kelompok tanaman pakis-pakisan yang biasa juga dapat tumbuh di dalam hutan, yang mana keadaan hutan tersebut tidak terkena cahaya matahari secara menyeluruh. Pakis haji adalah pohon yang tingginya mencapai 6 meter, tumbuh di pantai dan sekitarnya. Dibudidayakan sebagai tanaman hias, artinya pakis haji adalah pakis raja. Tanaman pakis haji mudah dikenal karena memiliki bagian daun yang mirip dengan pohon kelapa. Namun, tinggi tanaman pakis haji tidak tumbuh setinggi pohon kelapa. Kekerabatan keduanya dianggap dekat karena tergolong ke dalam tumbuhan biji terbuka atau gimnosperma. Sehingga seiring berkembangnya zaman, tanaman ini sudah mulai dijadikan sebagai tanaman hias yang cocok untuk menghiasi ruangan-ruangan yang tertentu atau taman kota. Bahkan saat ini pakis haji sudah banyak dibudidayakan di wilayah perkotaan karena mengingat nilai jual dan kandungan yang baik untuk dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari bagi masyarakat dan sudah diperjualbelikan oleh para pedagang sayur. Daun tanaman ini berumur muda tentunya akan menggulung seperti tumbuhan paku. Akan tetapi jika sudah berumur tua, tidak demikian. Tidak seperti tumbuhan pada umumnya, klorofil terletak pada kloroplas. Tanaman pakis haji klorofilnya tersebar di semua bagian sitoplasma. Habitat alami dari pakis haji yaitu di dalam hutan dengan tinggi kelembapan yang tinggi. Tanaman ini tidak membutuhkan cahaya matahari yang banyak, sebab tanaman ini sangat memerlukan tempat yang memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Pada manfaat pakis haji untuk kesehatan atau Sikas rumpi adalah dapat mengobati sakit perut, menjaga sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kecerdasan otak, menyembuhkan luka akibat gigitan, mengobati batuk dan pilek, mencegah radikal bebas, mencegah kanker, melancarkan sistem pencernaan, mengobati penyakit kulit, menjaga kesehatan gigi. Dan ada lagi yaitu menjaga kesehatan tulang, memutihkan kulit, dan mengobati hepatitis. Cara penggunaan pakis haji untuk obat salah satunya dengan merebus 10 tangkai bunga pakis menggunakan air panas. Bahkan dapat juga digunakan sebagai teman sayur pada masakan. Pakis haji ini berkhasiat mencegah berbagai penyakit degeneratif, mempercepat proses penyembuhan luka, dan juga meningkatkan kekebalan tubuh kita. Selain dengan direbus, daun pakis berkhasiat mengobati penyakit kulit dengan cara dihaluskan kemudian ditempelkan pada bagian yang sakit selama beberapa menit. Selanjutnya, klasifikasi pakis haji itu kingdomnya Plantae, divisinya Cicadophyta, kelasnya Cicadopsida, ordonya Cicadales, familinya Cicadaceae, genusnya Sikas, spesiesnya kurang lebih ada 100 jenis spesies. Reproduksi pakis haji, secara umum tanaman Sikas ini dapat bereproduksi dengan cara aseksual atau dengan kata lain dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut dengan bulbul. Bulbil adalah salah satu metode perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif.
Bulbil direproduksi pada bagian bunga atau percabangan daun tanaman tertentu seperti pada pakis haji. Pakis haji berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yakni melalui perkembangan tunas. Tunas biasanya tumbuh di samping induknya dan berasal dari tunas ketiak bagian tumbuhan di dalam tanah. Induk dengan tunas di sampingnya yang dianggap masing-masing baru kemudian akan tumbuh membentuk rumpun. Selanjutnya, morfologi pakis haji. Yang pertama ada akar. Akar tanaman pakis haji disebut juga dengan radix primaris atau berakar tunggang. Biasanya tanaman yang memiliki akar tunggang tidak membutuhkan perawatan yang cukup banyak, karena dengan morfologi yang demikian, akar mampu memenuhi nutrisi dan air dengan baik, serta mempertahankan tekstur tanah agar selalu subur. Yang kedua, batang. Tanaman pakis haji mempunyai jenis batang dan pola percabangan monopidal. Struktur batangnya berbentuk sama seperti pohon palem. Namun ukuran diameternya sekitar 30 cm dengan bentuk tegak lurus. Permukaan batang pakis haji tidak licin seperti pada pohon palem. Daunnya dalam bahasa Latin disebut juga paripanatus atau daun menjemuk menyirip. Bentuknya memanjang dan terdapat anak-anak di setiap percabangan hingga bagian ujungnya. Yang keempat itu ada bunga. Bunga tanaman yang juga dikenal dengan sikas ini termasuk monokus. Pada bagian strobilus jantan terdapat mikrosporofil yang berbentuknya seperti sisik rapat, sementara bagian megasporofilnya berbentuk berlekuk seperti keris. Yang kelima itu biji. Bagian biji dari tanaman pakis ini mempunyai bentuk oval hingga bulat sempurna. Selain itu, bentuk biji pada pakis haji juga sedikit menyirip. Dalam suatu mikrosporofil pada dapat ditemukan 2 hingga 5 buah calon biji. Baik, segitu saja penjelasan dari saya tentang tumbuhan paku dan 2 jenis tumbuhan paku. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.